Bel pulang pun berbunyi, memecah sisa-sisa riuh yang sejak tadi bergelanjut di udara kelas. Suaranya menggema seperti tanda pembebasan. Namun bagi Angkasa, itu justru terasa seperti panggilan untuk kembali pada sesuatu yang ingin ia hindari. Siswa-siswi berhamburan keluar. Tawa mereka berlarian di lorong-lorong sekolah, saling bersahutan seperti burung-burung yang pulang ke sarangnya. Namun, Angkasa tetap duduk. Tangannya masih bertumpu di atas meja. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Cahaya sore yang pucat menyelinap masuk, jatuh di wajahnya yang tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hatinya sedang penuh gelombang. Ketenangan itu berubah menjadi ketegangan ketika Alexa dan teman-temannya yang dikenal sebagai pembuat onar di sekolah menghampirinya. Masih di sini aja nih si culun. Gua kira lu udah balik sama nangis-nangis. Jangan gitu, Sa. Nanti dia sedih. Tapi emang tiap hari buka dia sedih gak sih? Nilai tinggi terus, tapi gak ada tuh yang mau nemenin lu. Gua kan ngeganggu kalian kan. Justru itu, sikap lo yang bikin kita risih, tau gak? Sok pendiam, sok paling menderita. Denger dong. Minggir, gua mau pulang. Hah? Pulang? Emang lu nyaman di rumah? Jangan-jangan dimarahin lagi gara-gara nenek turun. Kasian banget sih hidup lo. Ya kan, gua mau pulang. Lah, marah. Takut banget. Udahlah, ayo pulang. Capek gue ngomong sama orang culun kayak dia. Baik, culun. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan Angkasa seorang diri di kelas. Angkasa menghela napas panjang. Kemudian, ia turut beranjak pergi dari kelas dan berniat untuk pulang. Sesampainya Angkasa di rumah, bukan pelukan hangat atau sekedar pertanyaan, "Bagaimana harimu, Nak?" Melainkan, Baru pulang jam segini. Tadi ada tugas kelompok, Ma. Alasan nilai kamu tuh kemarin turun, malah keluyuran. Anak laki-laki itu harus punya prestasi, bukan malah bikin malu. Aku udah coba ya. Coba, gak cukup. Iya tuh kakak kamu Angkasa, selalu juara terus. Kamu kapan bisa dibanggain? Iya, Ma. Besok kamu ikut les tambahan lagi ya. Jangan taunya cuma keluyuran aja kamu. Aku Capek? Emang kamu doang yang capek? Orang tua kamu juga capek nyari uang. Buat siapa? Buat kamu. udah sana masuk kamar, belajar. Dalam keadaan lampu redup, suasana kamar Angkasa terasa sunyi. Hanya terdengar suara kipas dan kendaraan samar dari luar rumah. Angkasa masih terbaring di kasur sambil menatap langit-langit kamarnya. Kenapa ya semua orang selalu nuntut gua buat jadi sempurna? Keesokan harinya di sekolah, suasana kelas terasa sangat ramai. Beberapa siswa bercanda dan tertawa. Angkasa memasuki ruang kelas dengan wajah lelah. Wih, si juara dateng nih. Aduh, kamu kalau kusut banget sih. Habis nangis ya lo semalam. Gua gak mood buat ribut. Ih, galak banget sekarang. Santai kali, bercanda doang. Bercanda, belum tentu lucu bagi orang lain. Tumben lu tadi ngomong. Biasanya juga diem kayak patung. Brian secara sengaja melihat nilai Angkasa yang berada satu meja di belakangnya. Anjir, turun juga akhirnya. Dunia serasa kiamat nih buat anak yang juara 1.
Setelah jam pelajaran selesai, ruang kelas mulai sepi. Satu persatu siswa mulai beranjak pergi. Angkasa duduk sendirian sambil menatap nilai ulangannya. Pasti lagi mikir nilainya ya. Kasian banget sih itu. Oh, kalian nggak capek? Sampai kapan? Kejatin orang terus. Mbak, emang salah? Iya. Ketiganya sedikit terdiam, karena baru kali ini Angkasa membalas perkataan mereka. Ih, so kuat banget sih lu sekarang. Padahal tiap hari mukanya kayak mau nangis. Jangan-jangan di rumah juga nggak dianggap. Angkasa langsung terdiam. Ucapan itu membuat suasana berubah canggung. Beneran ya? Terlaluan lah. Iya apaan sih? Orang gua cuma dapat doang. Kalian puas? Kita gak bermaksud kayak gitu. Tapi kalian ngelakuin itu setiap hari kok. Ya maaf. Ya, maaf juga. Ya kan kita kira udah aja. Angkasa segera mengambil tasnya dan berniat untuk pulang. Suatu hari nanti, semoga kalian gak ada di posisi gua. Angkasa pergi meninggalkan ruang kelas, menyisakan ketiga pembuli dengan rasa canggung yang menyelimuti ruangan. Sore hari di rumah Angkasa terasa sunyi. Sang ayah Abim yang sedang mengajari Kak Aruna, sementara Mama Rosa sibuk membereskan meja. Pintu rumah terbuka perlahan. Angkasa yang baru saja pulang les dengan wajah yang lelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo baru pulang? Iya, Makan dulu sana. nanti aja lah. Hari ini katanya kamu ulangan. Coba mama lihat. Mama kamu nanya. Ini mah. Nilai matematika kamu kenapa turun? Aku udah berusaha mah. Usaha aja gak cukup kalau hasilnya gini. Terus aku harus gimana lagi? Belajar lebih keras lagi. Aku tiap hari belajar. Jangan ngebentak orang tua. Aku cuman capek. Capek. Hidup itu memang capek. Tapi aku juga manusia. Suasana berubah menjadi hening sejenak. Ayah sama mama pernah gak sih nanyain aku maunya apa? Kami melakukan ini semua demi kamu. Tapi gak pernah tuh dengerin aku. Sebenarnya itu aku takut pulang. Apa maksud kamu? Di sekolah aku capek, tapi di rumah lebih capek banget. Memangnya di sekolah ada apa? Dia dibully. Apa? Dibully. Tiap hari dia dijadiin bahan bercandaan di kelas. Kenapa kamu gak pernah bercerita, Angkasa? Di rumah aja aku gak pernah didengerin tuh. Tiap hari dia capek, tapi mama sama ayah malah terus ngikut dia. Mama gak tahu kamu sesakit ini. Karena mama sama ayah itu gak pernah dengerin. Ayah cuma takut kamu gagal, nak. Dan aku takut kehilangan diri sendiri. Maafin Mama. Ayah juga. Ayo duduk dulu. Mulai sekarang kita coba saling dengerin ya. Setelah kejadian itu, mereka mulai belajar untuk saling memahami, mendengarkan, dan menjadi tempat paling nyaman bagi satu sama lain. Dukungan orang tua sangat dibutuhkan bagi seorang anak, bukan hanya sebagai tuntutan semata, karena sudah seharusnya rumah adalah tempat berpulang yang paling aman dan nyaman bagi keluarga. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan kesana kemari tanpa arah, serta ratusan makian.